哈利路亚，平安！大家好，聚会的时间开始，敬请大家来一同祷告。慈爱的天父，我们满心的感谢你，主仍然给我们有美好的机会，能和弟兄姐妹们来在线崇拜。求你使我们更加渴慕去寻求、学习和了解主的旨意，明白你的智慧，帮助我们在基督的恩典中刚强起来，使我们能忠心的侍奉你，更加渴望服侍主的工作，讨主的喜悦。谢谢主掌管我们的生命，无论在什么境况中，我们都能赞美你、荣耀你，因你与我们同在，直到永永远远。哈利路亚！现在我们把两位主仆交给主领唱的、讲道的，求圣灵膏抹他们，祝福使用他们成为主的器皿。谢谢主，我们这样祈求祷告，是奉靠主耶稣基督的生命而求的。阿们。Shalom, kekasih Tuhan. Mari pada pagi hari yang indah ini kita naikkan satu pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Terjabut Yehowa liting tak tertalu Yehowa Yesia ta suy sejauh ta suy sejauh uji chuyển sự ta Viên Yehowa yung su chan ta Direm terjabut Yehowa liting tak tertalu Yehowa Yesiai tak suy sejauh tak suy sejauh uji chuyển sự ta Yin Yehowa yung su chan futa chan futa chan futa Jan futa, jan futa, jan futa. Yin Yehowa yung su jan futa. Ta suy sejauh, ta suy sejauh uji chuyển sự ta. Yin Yehowa yung su jan futa. Irem terjabut Yehowa liting tak tertalu Yehowa Yesiai tak suy sejauh tak suy sejauh uji chuyển sự ta Yin Yehowa yung su chan futa chan futa Oh chan futa Yin Yehowa yung su chan futa ta suy sejauh ta suy sejauh uji chuyển sự ta Yin Yehowa yung su chan futa chan futa Oh chan futa Yin Yehowa yung su chan futa
是脚，不知全身不倒。因耶和华永驻jangan putar. Angkatlah, pujilah Dia. Haleluya. Tangan Tuhan menopang kita, tangan yang sangat kuat, tangan yang penuh kasih, selalu menuntun kita. Haleluya. Hujan putar, hujan putar. Yin Yehowa Yongsu hujan putar. Ta suy sejauh, ta suy sejauh, puji全身的道。Yin Yehowa Yongsu hujan putar. Yin Yehowa Yongsu hujan putar. Yin Yehowa Yongsu hujan putar. Jemaat kekasih Tuhan, jikalau tangan Tuhan adalah tangan yang perkasa dan selalu siap menolong kita, janganlah kita takut menghadapi apapun juga. Sebab pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Kasih-Nya, kuasa-Nya menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. 정부진 리지고 니진 소소중 자우드 예수 니스 그자우지的法的第二路你都会这样耶稣你是理解的神阿们耶稣你是关怀的主你对我的帮助从不曾知道你看顾我的时候就不曾休息你是一切属于是我需要在每条路上因你是全能的上帝完美的神在我的生命中Haleluya Tuhan kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Haleluya中不见立基故你经受所转交的耶稣你是个造物者我每个都发的第二路你都会这样耶稣你是理解的神耶稣你是关怀的主你对我的帮助从不曾折他你看顾我的时候从不曾休息你是一切所有是我需要在每条路上因你是全能的上帝完美的神在我的生命中你对我的帮助从不曾折他你
trong mù chân siêu xì你是一切所有是我需要在每条道路上因你是全能的上帝完美的神在我的生命中你对我的帮助永不间这他你看顾我的时候就不曾休息你是一切所有是我需要在每条道路上因你是全能的上帝完美的神在我的生命中pujilah dengan segenap hatimu haleluya Tuhan Engkaulah sumber pertolongan kami kami hanya berharap kepada Tuhan di saat pandemi ini Tuhan Engkaulah andalan kami Engkaulah kekuatan kami kami mau meninggikan namamu kami mau mengagungkan namamu你对我的帮助永不曾折倒你看顾我的时候永不曾休息你是一切所有是我需要在每条道路上因你是全能的上帝完美的神在我的生命中因你是全能的上帝完美的神在我的生命中因你是全能的上帝完美的神在我的生命中kami bersyukur Tuhan haleluya kami bersyukur Tuhan Ya, saudara-saudara sekalian yang dicintai Tuhan dan diberkati Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya di tengah-tengah kesulitan pandemi ini tetap kita harus mempercayai bahwa firman Tuhan itu menjadi utama dalam setiap kehidupan kita supaya kita tidak termakan dengan suara-suara yang lain. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kami boleh bersama-sama ada dalam hadirat-Mu, semuanya karena anugerah Tuhan. Biarlah pertemuan kali ini benar-benar boleh memberkati setiap para pendengar yang dikasihi Tuhan, supaya mereka boleh menemukan juga jalan keluar dan supaya kami juga boleh lebih mengerti apa kemauan Tuhan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Kami percayakan hati pikiran kami hanya fokus kepada firman Tuhan. Karena kami percaya Bapa yang penuh kasih senantiasa mau berbicara kepada kami. Kami siapkan hati, pikiran, pendengaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. 各位弟兄姐妹们，大家好，好久不见，想念得很。Ya, kita sungguh-sungguh sudah cukup lama tidak pernah berjumpa, tetapi kita percaya sesungguhnya setiap saat kita bisa berjumpa di dalam hadirat Tuhan. Nah, saat ini saya mau membagikan berkat firman Tuhan karena saya nggak tahu saudara rasakan atau tidak. Sesungguhnya melalui pandemi ini Tuhan sedang memurnikan kita. Tuhan sedang mendidik kita. Tuhan sedang mengarahkan kita supaya kita kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki.
Ya, maka itu saya ingin baca terlebih dahulu dalam firman Tuhan dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Peter 前书第4章第17节到第19节。Ya, Peter 前书第4章17节到19节。1 Petrus pasal 4, 17 sampai 19 firman Tuhan berkata demikian. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Inilah firman Tuhan yang kita sama-sama dengar. Ya, melalui pandemi sejak 30 Desember 2019 itu terjadi di Wuhan. Ya, sampai saat ini keadaan tidak menentu. Dan satu hal yang seharusnya kita sadari, karena saya perhatikan banyak sering kita suka berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Saya bukan berkata itu salah, tetapi seharusnya kita perlu menyadari kenapa? Karena peristiwa virus corona ini atau virus COVID-19 ini yang terjadi ya dalam sejarah manusia sejak zaman Adam sampai saat ini yang belum pernah terjadi. Ada virus-virus sebelumnya itu terjadi di beberapa negara, di beberapa tempat, sekian bulan selesai. Tetapi ini bukan saja setahun saja, 2020 belum selesai sampai sekarang sekarang bulan April. Ya, ini sesungguhnya Tuhan ingin mengingatkan. Seolah-olah kenapa Tuhan tinggal diam? Memang COVID ini bukan dari Tuhan, dari si jahat, dari niat manusia yang mencari keuntungan di tengah-tengah kesempitan. Tetapi yang seharusnya kita ambil pelajaran, ini juga bisa Tuhan pakai menjadi alat pemurni. Selama ini hidup kekristenan kita sudah benar atau kita sedang keliru jalan. Ya, kenapa saya berkata demikian? Kalau kita mau jujur, saudara, yang Tuhan cari itu seperti firman Tuhan tadi katakan, karena sekarang telah tiba. Nah, kata-kata sekarang kalau saudara baca tahun lalu atau tahun depan, kan kalau pakai bahasa gantinya kan hari ini. Ya, sekarang ini kan kalau saya berkata karena hari ini telah tiba saatnya, besok saudara baca juga sekarang, ya hari ini. Jadi sesungguhnya Tuhan tuh sedang mengadakan penghakiman sebelum penghukuman kepada dunia. Ya, sebelum dunia dihukum, dia ingin penghakiman dimulai dari mana? Rumah Allah sendiri. Saya percaya rumah Allah sendiri di sini bukan soal gedung, bukan tentang bait yang ada di Yerusalem. Tetapi rumah Allah sendiri yaitu saudara dan saya sebagai rumah Tuhan yang harus pertama-tama dihakimi. Jadi dengan pandemi ini sesungguhnya Tuhan sedang memurnikan saudara ini benar-benar sudah ada gandumnya atau sekam, ya, berbobot atau tidak. Ini yang sesungguhnya Tuhan sedang memurnikan. Saudara sedang menjalankan keagamawian saudara atau saudara sedang membangun kehidupan rohani saudara. Ya, Yesus datang tidak membawa agama Kristen maupun agama Katolik, tetapi Yesus datang membawa hidup baru. Ya, inilah yang Tuhan, jangan sampai kita terjebak dengan aktivitas pikirnya kalau kita sudah aktif kegiatan dalam pelayanan di gereja ini tandanya kita sudah benar. Itu belum apa-apa kalau hidup kita tidak mengalami suatu perubahan.
Karena hidup kekristenan itu adalah suatu pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, seperti perempuan Samaria, dan hidupnya akhirnya dipakai oleh Tuhan. Begitu juga hidup saudara dan saya. Kita dipanggil, tujuannya bukan supaya kita memanfaatkan Tuhan, memperalat Tuhan. Karena selama ini kita mau jujur dalam doa saja. Kan kalau boleh saya simpulkan, doa yang kita lakukan kan 3 bagian. Kalau nggak minta, lapor. Kalau nggak lapor, nyuruh. Kalau nggak nyuruh, minta. Kalau nggak minta, lapor. Dan itu bukan doa, saudara. Itu kan cuma satu pihak. Ya, saya tidak katakan 100% itu salah. Kalau saudara belum mengerti, saudara nggak salah. Tapi kalau saudara sudah mengerti, saudara masih melakukan demikian, tandanya menjadi salah. Ya, ini yang perlu saudara sadari. Kenapa? Karena hidup kekristenan itu bukan berpusatkan kepada diri sendiri. Firman Tuhan sudah berkata dalam Galatia 2 ayat 20. Ya, dikatakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Jadi jelas sejak kita menjadi ciptaan baru, artinya kita dilahirkan baru menjadi orang percaya, seharusnya yang kita bangun yaitu manusia batinia kita. Makanya kenapa firman Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya, karena semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, Tuhan ingin mengingatkan supaya kita ini apa yang ada dalam kerajaan Allah, bukan soal makanan, bukan soal minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Nah, ini yang perlu kita sadari. Kalau tiap hari kita tidak mengalami hal ini, jangan-jangan kita sedang tidak menikmati kerajaan surga. Kan doa Bapa kami kan, datanglah kerajaanmu, supaya di bumi seperti di surga. Lebih tepatnya, supaya di bumi sama seperti di surga. Jadi suasana surga itu sesungguhnya Tuhan mau hadirkan melalui gerejanya. Kalau saya ngomong gereja, sekali lagi bukan soal organisasi, bukan soal gedung, ya, bukan soal aktivitasnya, tetapi gereja itu yaitu eklesia, suatu umat yang sudah dipanggil keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Ya, seperti Peter Chensu di Alcang di Ciucie, ya, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kita ini benar-benar pilihan Tuhan supaya kita ini menjadi saksi. Tuhan tidak panggil kita untuk jadi pengkhotbah, tapi Tuhan ingin supaya kita menjadi saksi di mana kita berada. Makanya bukan kebetulan kalau melalui COVID ini yang kita kenal dengan PSBB atau dengan kata-kata bekerja di rumah, belajar di rumah. Kenapa? Tuhan ingin ingatkan supaya kita kembali. Ya, sesungguhnya mendidik anak itu bukan di sekolah minggu, mendidik anak itu di rumah. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7, bangun tidur, waktu duduk, dalam perjalanan. Jadi sesungguhnya itu tanggung jawab orang tua. Begitu juga selama ini mungkin yang saudara tidak terlalu banyak aktivitas di luar, lebih-lebih jarang kumpul bareng, tahu-taunya mendadak. Ya, kumpul bareng. Nah, kelihatan aslinya suami istri. Kalau mereka benar-benar selama ini belum mengenal pasangannya, pasti di saat ngalamin COVID ini di rumah saja, pasti gegeran. Lebih-lebih kalau rumahnya kecil. Ya, ketemu, ya, bangun tidur, terus makan, apa aktivitas ketemu terus. Pasti ngalami kesalahpahaman, kejengkelan, bentrok. Kenapa saya berani berkata demikian? Karena di tengah-tengah pandemi ini saya harus nangani orang-orang kasus yang perceraian. Dan bukan itu saja, keluhan orang tua di mana anaknya harus hamil di luar nikah. Dan cukup mengerikan, saudara. Kenapa? Karena tandanya kita belum siap. Ya, sebagai umat pilihan Tuhan, seharusnya dengan peristiwa ini kita lebih dimurnikan, bisa kelihatan aslinya. Ya, jadi kembali dengan peristiwa ini, saya ingin ingatkan buat gereja Tuhan, jemaat Tuhan, bukan dengan adanya new normal, ada kelonggaran sehingga kita mulai adakan ibadah di gereja tertentu, ada mulai kumpul karena jumlahnya tidak terlalu banyak. Yang utama bukan soal bisa kembali ibadahnya.
Ya, kalau saudara kembali kepada ibadah seperti yang lalu-lalu, tandanya saudara bukan sedang maju, saudara sedang mundur kembali ke belakang. Sesungguhnya yang Tuhan mau melalui peristiwa ini hampir 1 tahun lebih, ya, melalui COVID ini, sesungguhnya Tuhan ingin mengingatkan, hayo kamu kerjakan yang di depan, karena kedatanganku ini sudah terlalu dekat. Ya, contoh yang paling jelas lah, Desember baru lalu, ya, di mana Natal. Bukankah sering kita kembalinya kepada bayi yang Yesus lahir? Bukankah sejak Yesaya pasal 9 ayat 5 atau 6, karena ada selisih ayat, ya. Di situ dikatakan bahwa mereka itu dikatakan yang lahir, memang lahir seorang bayi, tapi seorang putra diberikan. Artinya setelah dewasa, dia seorang penasehat. Seharusnya penasehat ajaib itu 2, ya. Penasehat, ajaib, ya, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi ada 5. Dan itu pun terjadi setelah dia bangkit, ya, berfungsinya dengan nyata. Dan itulah yang Tuhan ingin ingatkan, bahwa yang Yesus kita ceritakan ini sesungguhnya kan 2000 tahun yang lalu kan sudah bangkit. Jadi kalau kita Natal, sesungguhnya bukan kembali kepada bayinya. Sesungguhnya kalau saudara berbicara Natal itu ke depan, artinya ada jiwa-jiwa baru yang dimana memberi tempat untuk Yesus lahir dalam hidup mereka. Jadi dengan kata lain, seharusnya kita ini melalui peristiwa ini keluar. Kenapa? Karena bukankah Matius pasal 25 sudah berkata, di saat aku telanjang, di saat aku lapar, di saat aku haus, di saat aku di penjara, di saat aku jadi orang asing, di saat aku orang sakit, kenapa engkau tidak mengunjungi? Kapan Tuhan? Jika engkau melayani orang kecil atau yang terhina, sesungguhnya engkau sedang melayani aku. Jadi kejadian itulah, kalau pakai bahasa Lukas 15, Tuhan sedang ingin mencari satu domba yang hilang di dunia ini. 99-nya ditinggalkan yang benar untuk cari yang satu. Gereja Tuhan itu tugasnya, karena sejak naik ke surga, dia kan sudah pesan, beritakanlah Injil, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Bukan mengkristenkan, tapi menyelamatkan untuk jadi murid Tuhan. Tapi sayang, kita salah atau gagal fokus, atau gagal dalam pengertian, seolah-olah kita ngajarin orang supaya pindah agama. Percuma pindah agama kalau nggak percaya kepada Tuhan Yesus, tetap nggak selamat. Kalau mereka tidak hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan. Melalui pandemi ini banyak hal yang saya banyak ditegur Tuhan, banyak diajar Tuhan, yang selama ini kita terjebak dengan rutinitas. Sesungguhnya Tuhan tuh mau membawa kita kepada kedewasaan. Tuhan mau memurnikan. Makanya dikatakan dimulai dari penghakiman, ya, dari rumah Allah terlebih dahulu. Itu artinya saudara, kita ini sedang ditoto, ya, sedang ditata, sedang dimurnikan. Tujuannya apa saudara? Supaya kita ini jadi alat-alatnya Tuhan. Bukankah dalam Matius pasal 8, ya, di mana dikatakan serigala ada lubangnya, burung ada sarangnya, tetapi kepala manusia tidak ada tempat untuk diletakkan kepalanya. Apa artinya? Bukan berarti Yesus nggak punya tempat tidur atau nggak punya bantal. Artinya itu berbicara, bukankah kita mengaku anak Tuhan sebagai gereja Tuhan, masih senantiasa kita tahu serigala itu makanannya daging. Artinya keinginan hawa nafsu daging masih ada tempat, ada lubangnya. Burung di sini berbicara kenajisan dalam Babel itu, Wahyu 18:19. Jadi dengan kata lain, hal-hal kenajisan masih ada sarang dalam kehidupan gereja Tuhan. Tapi aku sebagai kepala gereja, karena tubuh Kristusnya belum bersatu, masih tercerai-berai, maka tidak bisa ditempatkan. Nah, Tuhan ingin mengingatkan kenapa kepala tidak bisa diletakkan, karena tubuhnya belum bersatu. Jadi dengan kata lain, hayo kita ke depan ini bukan sibuk dengan gereja masing-masing, kepentingan diri sendiri, tetapi masing-masing tahu posisinya sebagai anggota tubuh Kristus, ditempatkan Tuhan di mana.
Supaya apa? Supaya kita bisa berfungsi. Dan kalau kita posisinya benar dan berfungsi, maka menghasilkan prestasi. Tapi kalau kita tidak tahu posisi dengan benar, dan di saat kita berfungsi, pasti bukan tambah menolong pekerjaan Tuhan, tapi menghalangi tujuan dan rencana Tuhan. Karena masing-masing sibuk dengan agenda-agenda pribadinya. Dan ini yang cukup mengerikan, saudara. Dan Tuhan ingin mengingatkan. Maka itu Tuhan mengingatkan, penghakiman dimulai, artinya Tuhan mau menampi kita, mau membenahi kita terlebih dahulu. Tujuannya apa? Supaya kita ini jadi orang benar yang berfungsi. Saya tahu kita ini pasti punya masalah. Masalah mulai musibah macam-macam. Ingat saudara, di balik Cienan, Huanan, Kuanan, Cainan, nah itu nan semuanya dalam bahasa Mandarin. Ya, musibah, tragedi, penderitaan, kesulitan, semuanya itu terjadi supaya apa? Supaya kita tidak nuruti hawa nafsu daging kita, tapi kita mulai berjalan dalam kemauan Tuhan, kembali kepada jalannya Tuhan. Ya, seharusnya sejak kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini sudah Tuhan kerjakan buat kita sekalian, ya, karena kita baru lewati Paskah. Di tengah-tengah Paskah itu contoh yang paling sederhana, saudara. Kenapa kita Paskah hanya berani mengatakan itu di hari Minggu? Kenapa Jumatnya kok disebut Jumat Agung? Kalau kita mau selidik di Alkitab, kan nggak ada kata-kata Jumat Agung. Itu munculnya setelah jadi agama. Ya, awal mula Paskah itu kan tentang kematian. Makanya dikatakan Yesus sebagai anak domba yang disembelih. Tapi kalau mati nggak hidup, nggak bangkit, sia-sia. Manusia juga semua mati. Ya. Tapi kalau disebut bangkit, kalau belum mati bagaimana bisa disebut bangkit? Ya. Jadi jelas, saudara, Paskah itu tidak bisa lepas dari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu disebut Paskah. Makanya perjanjian lama, karena memang belum digenapi dalam kebangkitannya, maka awal mula perjanjian lama tentang kematian, sampai Yesus mati pun Paskah. Dan saat Yesus bangkit, makanya kalau saudara punya Alkitab, di kamus Alkitab, ya, hari raya Paskah, di situ dijelas ada isi baru, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan berarti isi baru yang lama hilang, ya. Artinya melengkapi, ada tambahan. Memang sebelum Yesus bangkit berbicara tentang kematian, berbicara. Nah, kenapa kematian dan kebangkitan? Begitu juga waktu seorang prajurit menombak lambungnya, ya, Yesus waktu itu keluar darah dan air. Kalau boleh saya katakan pakai bahasa bisnis, darah itu bayar hutang. Karena tidak ada seorang pun yang bisa membayar hutang dosa kita. Makanya melalui darah Yesus kita ini diampuni dosanya, kita ditebus dari dosa. Itu berbicara tentang pengorbanan darah Yesus. Tapi air itu berbicara modal baru. Selain kita diampuni dosanya, kita dikasih modal baru supaya kita hidup dalam ciptaan baru. Ya, supaya kita bertumbuh. Nah, ini yang Tuhan ingatkan. Makanya supaya kalau kita orang benar, ya, maka ayat 18 kan diingatkan, sampai orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Kenapa? Karena kesulitan demi kesulitan hari-hari ini bukan hanya penderitaan secara jasmani. Ya, perasaan kita hari-hari ini, coba saudara, ya, yang biasanya bisa aktivitas kemana-mana, yang saya alami, ya, sebelumnya saya ini hampir jarang ada di rumah. Tapi di saat melalui pandemi ini saya harus banyak di rumah. Di situ saya baru belajar banyak bagaimana, ya, sibuknya kesulitan istri saya. Ya, sehingga akhirnya kami boleh lebih mengenal. Ya, saya memang sudah menikah 40 tahun lebih, ya. Tetapi karena sering pergi, tapi dengan kumpulnya bareng ini, sehingga akhirnya kami bisa makan bersama, tidur, bisa ngobrol, dan macam-macam, saudara. Sehingga tambah umur, istilahnya kalau orang dulu berkata, ya, tambah hari, tambah jadi, tambah dekat, ya. Sehingga kita tambah-tambah untuk nikmati apa yang Tuhan ingatkan buat kita sekalian.
Ya, dengan peristiwa pandemi ini, makanya Tuhan ingin mengingatkan buat kita sekalian, orang benar hampir tidak diselamatkan. Ya, tetapi dikatakan bagaimana dengan orang fasik? Nah, orang fasik ini artinya Kristen nakal. Ya, lebih-lebih orang berdosa, artinya orang yang belum percaya. Jadi Tuhan ingin mengingatkan, ayat yang ke-19 berkata, ya, supaya kita ini menyerahkan jiwa. Yang kita tahu dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Artinya menyerahkan supaya pikiran, perasaan, kehendak kita ngerti maunya rencana kehendak Tuhan, supaya kita bisa berbuat baik kepada Sang Pencipta. Dan bukti kita untuk mau melayani Tuhan yang tidak kelihatan, ya buktinya kepada jiwa-jiwa yang hari-hari ini yang sedang membutuhkan. Dan salah satu hal ya yang perlu kita sadari, lapar itu membuat iblis gampang untuk memperalat mereka. Bukankah kekacauan-kekacauan, pemberontakan karena kelaparan sehingga mereka menjara, melakukan hal yang jahat. Yesus saja yang puasa 40 hari didatangi iblis. Jadi tandanya kita ini harus beri makan mereka, beri jawaban. Gereja Tuhan, hayo bangkitlah. Melalui Paskah, melalui peristiwa pandemi ini, Tuhan ingin mengingatkan gereja Tuhan, jangan egois. Gereja Tuhan bangkit, tinggalkan kepentingan-kepentingan agenda diri sendiri, tapi belajar mengerti kemauan Tuhan, supaya melalui pendidikan, saya pakai bahasa akademi COVID-19 ini, sehingga kita tambah pinter. Kenapa? Karena libur panjang ini kan seperti orang naik kelas. Tahu orang kalau naik kelas kan libur panjang terus naik kelas. Begitu juga Tuhan ingin, hayo di tahun yang baru ini, di tahun yang akan datang juga, di hari-hari yang akan datang ini, kita nggak tahu kapan selesainya COVID. Tetapi kalau kita tahu tujuan Tuhan, saya percaya penyertaan Tuhan hanya menyertai kita semuanya. Karena itu bangunlah keintiman bersama Tuhan dan taatilah apa yang menjadi perintah Tuhan, maka engkau menjadi orang-orang yang berbahagia dan yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah sampaikan. Sekarang hamba berdoa buat setiap para pendengar, supaya mereka menyadari bahwa kami menjadi anak Tuhan, bukan hanya dipelihara, diberkati saja, tetapi kami juga menjadi kawan sekerja. Engkau panggil pilih kami supaya kami menjadi anggota tubuh yang berfungsi. Di saat kami bersatu berfungsi, maka kepala ada tempatnya, maka perkara yang dahsyat sehingga menjadi jawaban buat dunia yang hari-hari ini sedang membutuhkan jawaban. Pakai setiap anak-anak Tuhan, pakai setiap hamba-hamba Tuhan yang dimana mereka mendengar panggilan Tuhan dan mereka mulai berfungsi sehingga mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kan kekasih-kekasih Tuhan, percayalah, yang lemah boleh menjadi kuat kembali, yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang susah mendapat penghiburan Roh Kudus, yang punya persoalan menemukan jalan keluar di dalam Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi saluran berkat buat banyak orang. Tuhan memberkati, dan para pendengar yang setia dan yang mau diberkati Tuhan, maka kita akan sama-sama ucapkan dengan penuh ucapan syukur di dalam Tuhan Yesus, dan kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.